Ribut-ribut urusan cuan, agen akan hambat usaha Romelu Lukaku pulang ke Inter Milan. Striker Chelsea Romelu Lukaku diarahkan oleh agennya agar memilih Tottenham Hotspur. Ujung-ujungnya urusan cuan. Rupanya, agen Romelu Lukaku tidak menghendaki kliennya itu pulang ke Inter Milan. Semua karena cuan. Sang agen sebenarnya menginginkan pemain internasional Belgia itu meninggalkan Stamford Bridge untuk kemudian merapat ke klub rival Tottenham Hotspur, hitung-hitung reuni dengan Antonio Conte yang pernah membuatnya kembali tajam. Jika Lukaku pulang ke Giuseppe Meazza, agen sang striker tidak akan mendapatkan apa-apa, sementara jika penyerang 28 tahun itu bergabung ke London Utara maka dia bisa mendapatkan komisi lebih banyak lagi. Sejak memperkuat Chelsea di periode kedua, Lukaku kesulitan mengembangkan permainannya di bawah kendali manajer Thomas Tuchel. Performa membeli Lukaku membuat namanya santer dikait-kaitkan dengan Inter dan Spurs dalam beberapa bulan terakhir. Conte saat ini menangani Spurs. Sebagaimana diketahui, Lukaku benar-benar gacor ketika ditangani juru taktik Italia itu di Inter. Lukaku dan Conte menjadi dalang di balik keberhasilan Nerazzurri memenangkan Scudetto musim lalu. Keberadaan Conte di Spurs memantik spekulasi jika dia ingin kembali berkolaborasi dengan Lukaku. Jurnalis sepak bola Italia Fabio Bergomi menjelaskan bahwa situasi Chelsea saat ini akan memberi keuntungan bagi Inter untuk memulangkan Lukaku. Namun, untuk mencapai kesepakatan tampaknya bakal pelik mengingat agen sang pemain ogah merestui transfer ini. Mengapa? Bursa transfer pemain Liga Italia, Inter Milan permanenkan Gosens dari Atalanta. Bursa transfer pemain musim panas memang belum resmi dibuka, namun sejumlah klub sudah bergerak untuk mendapatkan materi pemain baru. Satu di antaranya adalah Inter Milan dan Atalanta. Kedua klub baru transaksi pemain. Atalanta mengumumkan Inter Milan telah mengaktifkan klausul untuk menandatangani Robin Gosens secara permanen, dilansir tribunjogja.com dari Football Italia. Bek sayap asal Jerman berusia 27 tahun itu memang sudah bergabung dengan Nerazzurri dengan status pinjaman. Kepindahannya terjadi selama 6 bulan dengan kewajiban bersyarat untuk membeli pada jendela transfer Januari. Seperti yang diumumkan oleh Atalanta, Gosens telah dijual ke Inter Milan dalam kesepakatan senilai total 25 juta euro, 15 juta euro untuk kesepakatan definitif, dan 10 juta euro sebagai tambahan. Bek sayap Jerman satu ini memang hanya membuat 6 penampilan untuk Nerazzurri setelah kedatangannya dari Ladea pada Januari. Dia menderita cedera hamstring saat awal kedatangannya, cedera itu diderita pada menit ke-11 saat kemenangan Liga Champions atas Young Boys pada bulan September. Sebab itulah dia absen selama lebih dari 3 bulan. Gosens disebut cocok untuk skuad Inter Milan asuhan Simone Inzaghi dan para penggemar sangat antusias untuk melihat apa yang dapat dilakukan jika kebugaran sang pemain pulih. Apalagi saat ini Inter Milan bersaing ketat dengan AC Milan untuk menjadi nomor pertama di klasemen Liga Italia. Persaingan dengan AC Milan berada di posisi puncak klasemen Liga Italia 2021/2022 sudah selama hampir 4 minggu. Pasukan Stefano Pioli itu mengumpulkan 68 angka dari 32 pertandingan di Liga Italia musim ini, sekaligus menjadi tim dengan torehan gol kedua terbanyak dengan 56 gol. Inter Milan, mengapa Paulo Dybala bakal pilih Nerazzurri? Ada alasan mendasar kenapa Paulo Dybala akan memilih Inter Milan daripada AC Milan, musim panas nanti. Transfer Dybala ke Inter Milan masih menjadi perbincangan hangat menjelang dibukanya jendela transfer musim panas 2022 mendatang. Direktur Udinese Pierpaolo Marino percaya bahwa Inter Milan akan memiliki keuntungan yang menentukan dalam persaingan untuk mengontrak Paulo Dybala. Tidak lain dan tidak bukan karena faktor Chief Executive Officer CEO Inter Milan, BP Marotta. Marino menyebut hubungan positif eksekutif Nerazzurri dengan penyerang Juventus itu sebagai faktor penting. Marotta adalah orang yang pertama kali membawa Dybala ke Juventus, karena ingin membangun barisan serangan bianconeri. Pemain Argentina itu tiba pada jendela transfer musim panas 2015 yang memungkinkan kepergian Carlos Tevez dan Fernando Llorente. Dybala telah menjadi salah satu penyerang yang menonjol di Serie A pada musim pertamanya di Liga Papan Atas Italia bersama Palermo. Untuk itu,
Marotta tidak memiliki keraguan tentang prediksinya di masa depan tentang La Gioia bersama La Vecchia Signora waktu itu. Dybala memiliki musim pertama yang sangat positif setelah dia mampu beradaptasi dan berkembang dengan baik di Turin dalam seragam Bianconeri. Bahkan dia juga memiliki andil besar dalam membantu mereka mempertahankan mahkota Scudetto Liga Italia Serie A. Sehingga seiring waktu, peran dan keberadaan Dybala terus menjadi penting bagi Juventus di musim-musim berikutnya. Namun, bertepatan dengan kepergian Marotta dari Juventus serta Max Allegri pada tahun 2019, kedudukan Dybala di tim telah menurun. Bahkan yang terbaru, klub telah memutuskan bahwa mereka mengizinkan Dybala untuk pergi dengan status bebas transfer musim panas ini.